Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah Ia berikan sehingga kita dapat mendengar ilmu-ilmu pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita tiada ilmu hingga ke zaman yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita. Hadirin sekalian, di era digital, game telah menjadi hiburan yang paling populer di berbagai kalangan. Banyak yang bermain game untuk melepas stres, mengisi waktu luang, bahkan menjadikannya sebagai profesi. Namun, tak sedikit pula yang terjebak bermain game hingga lupa waktu, lupa makan, lupa belajar, lupa bertanggung jawab, bahkan lupa sholat. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang kebiasaan yang satu ini? 1. Hukum bermain game adalah mubah, tapi bisa berubah. Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa hiburan termasuk game adalah mubah, diperbolehkan, asalkan tidak mengandung unsur yang dilarang. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa jiwa manusia memerlukan hiburan agar tidak mudah lelah dan jenuh. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW pun pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anhu dan bercanda dengan para sahabatnya. Namun, hukum mubah bisa berubah ke makruh dan haram jika yang pertama melalaikan ibadah wajib, terutama salat, yang kedua mengandung unsur maksiat yaitu aurat, kekerasan ekstrim atau perjudian, yang ketiga menumbuhkan akhlak buruk yaitu sombong, marah dan toksik, dan yang terakhir menimbulkan kecanduan hingga merusak kehidupan. Dalam kaidah fikih disebutkan al-mubah yatakhayyaru bil mujib, yang mubah bisa berubah hukumnya karena sebab tertentu. Yang kedua, ketika game membuat lalai salat. Inilah batas yang paling sering dilanggar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun ayat 4-5 yang artinya celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa lalai berarti sibuk hingga sengaja melewatkan waktu salat. Banyak gamer yang berkata, 1 match lagi, rank belum 1 bintang lagi, sebentar lagi, hingga azan salat berlalu begitu saja. Padahal Nabiullah Muhammad SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika game membuat seseorang melalaikan kewajibannya, maka hukumnya akan langsung berubah ke haram. Yang ketiga, waktu adalah amanah dan game sering mencurinya. Surah Al-Asr adalah peringatan tegas bahwa manusia berada dalam kerugian jika menyia-nyiakan waktu. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Jika game menghabiskan 3-6 jam sehari tanpa kendali, sebenarnya seseorang sedang menyerahkan setengah hidupnya kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Islam menolak pemborosan waktu. Game tetap diperbolehkan selama tidak melalaikan salat, tidak mengganggu kesehatan dan tanggung jawab, tidak mengandung unsur maksiat dan haram, dan yang terakhir tidak menimbulkan kecanduan. Ibnul Qayyim menggambarkan hiburan sama seperti garam, perlu tapi secukupnya. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, namun jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata baik perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua ke jalan yang benar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.